Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dimanapun saudara-saudaraku di Anda berada. Selamat beraktivitas. Semoga tetap sehat. Kemudian menindaklanjuti kaitan dengan apa-apa yang menjadi isu, baik itu isu politik maupun isu-isu hukum gitu. Kemudian selama pasca pesta demokrasi atau pesta rakyat, kalau kemudian setelah kita lakukan analisis ya, beberapa hari ini perkembangan politik tentu saja sangat variatif ya, dari elit-elit politik. Ketika kita masuk pada wilayah kontestasi politik, misalnya kontestasi politik pileg ataupun legislatif yang kemudian hari ini sedang berjalan, meskipun mungkin di awal-awal itu tentu kemudian muncul ya hasil dari quick count, meskipun hari ini sedang menunggu real count-nya atau keputusan KPU. Tapi kemudian kalau kita mau analisis lebih telisik lebih dalam bagaimana manuver-manuver politik ya, kemudian untuk gimana kira-kira untuk mencari momentum ya kan, baik itu dalam terobosan-terobosan untuk merangkul kembali ya kan di dalam pemerintahan ya, kemudian juga ada manuver-manuver yang kemudian untuk memperkuat oposisi. Ketika kemudian kita lihat itu mulai gitu kan, meskipun ya masing-masing hari ini mengklaim masih mempertahankan di mana di antara tiga paslon kemarin itu, baik itu paslon 01, 02, 03 ya kan, kalau hasil sementara waktu bahwa hari ini adalah 02 ya kan, yang lebih dari angka-angka yang sementara itu unggul adalah 02. Nah, tapi kemudian setelah proses politik ya kan, makin kekinian itu tentu ada narasi-narasi yang kemudian dibangun oleh mereka ya kan. Ada yang mengatakan bahwa itu ada semacam kecurangan, kemudian terjadi pelanggaran ya kan, dan lain sebagainya. Nah, selama itu kemudian itu dimunculkan ya kan, narasi-narasi tersebut ya sah-sah saja ya, karena bagaimanapun kalau kita kembali ke politik hukum atau hukum tata negara, tentu kemudian nanti kan setiap ketika ada pelanggaran itu kemudian masuk ke penyelenggara ya kan, baik itu badan pengawas pemilu yaitu Bawaslu ya kan. Kemudian nanti kalau ada perselisihan hasil, kemudian itu dibawa ke
MK gitu kan. Nah itu kalau nah kemudian ini muncul juga itu kan isu-isu hari ini bahwa nanti kemudian ini persoalan ini akan dibawa ke angket juga, ya kan. Nah itu isu-isu kemudian itu sah-sah saja selama itu ada parameternya atau undang-undangnya, ya kan. Ini tentu bahwa bagaimana untuk memberikan satu edukasi terhadap publik, ya kan, baik itu oleh elit-elit politik, pakar-pakar hukum, ya kan, untuk bagaimana cara untuk menduduki atau mengkonstruksikan persoalan-persoalan eskalasi politik yang makin kesini kan, sehingga persoalan itu ada titik terang gitu kan. Kemudian apakah juga oleh pemerintah hari ini gitu kan, pasca dari kontestasi politik itu, ya, kalau kita lihat memang dari kebutuhan pokok ini agak naik ini kan, inflasinya naik gitu kan. Kemudian mungkin ini menjadi satu konsentrasi bagi pemerintah pusat, ya kan, apalagi untuk menghadapi, ya kan, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, ya, bulan puasa ya bagi umat muslim. Ya tentu ini juga harus menjadi concern, ya kan, bagaimana untuk harga-harga itu bisa dijangkau oleh publik. Nah ini yang perlu di garis bawahi gitu kan. Kemudian, ya kan, masuk kepada persoalan hukum, ya kan. Kalau dari aspek politik hukum atau hukum ketatanegaraan, ketika nanti itu ditemukan, ya kan, bukti-bukti atau fakta-fakta hukum, ya maka silakan, ya kan. Tapi mungkin persoalan di awalnya tentu harus masuk dulu ke bagian pengawas pemilu, itu Bawaslu, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, karena itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kaitan dengan kepemiluan. Nah, atau kalau pendekatan hukum ketatanegaraan itu, bahwa itu ada perbuatan melawan hukum, PMH gitu kan. Bahkan nanti masuk ke DKPP, atau bahkan kemudian itu masuk juga ke petun gitu kan, kalau itu ada kaitan dengan hal-hal yang menyangkut pelanggaran aturan-aturan yang ditabrak oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan lain sebagainya. Nah kemudian ketika misalnya dari kontestasi politik dari tiga kubu itu yang tidak puas, lalu kemudian menemukan suatu fakta-fakta hukum, ya kan, untuk melakukan gugatan, ya kan, posita terhadap MK. Nah, ketika nanti itu relevan dengan fakta-fakta yang ingin disampaikan, ya kan, posita dengan petitumnya, ya kan. Nah silakan gitu kan, disampaikan bagaimana nanti masing-masing pihak itu mendelegasikan kuasa hukumnya, kemudian
masing-masing juga di saksi ahli, ya kan, atau ahli ya, ketatanegaraan, hukum tata negara, untuk bagaimana merumuskan satu formulasi, ya kan. Kemudian sejauh mana hakim ya dari 9 hakim MK itu kemudian merespon ya hasil dari posita sengketa hasil pemilu itu. Nah, saya coba masuk lebih spesifik karena sangat mafhum ya, belajar dengan hukum tata negara juga gitu kan, walaupun saya konsentrasi di hukum pidana sebagai dokternya, tetapi sering saya diskusi juga dengan pakar-pakar hukum atau dosen-dosen hukum tata negara. Nah, kalau kita flashback belakang di tahun 2019 ya kan, banyak hal-hal yang kemudian pada saat itu katakan di pihak yang hari ini bertarung di 02 dulu, Prabowo yang mengajukan gugatan terhadap Pak Jokowi gitu kan. Kemudian pada saat itu sangat menarik gitu kan, meskipun waktu itu kalau kita mengacu kepada undang-undang MK ya, kalau nggak salah itu tahun undang-undang MK itu tahun 2016 ya kalau nggak salah, tapi ada 2000 direvisi itu tahun 2008, kemudian direvisi, lalu kemudian 2014, lalu kemudian direvisi lagi itu kalau nggak salah 2016 gitu kan. Nah, apa poin yang mau saya coba saya deskripsikan hasil dari flashback di tahun 2019. Banyak hal pada saat itu, meskipun itu saya lihat banyak kuasa hukum pada saat itu orang-orang ahli gitu kan, dokter-dokter bahkan profesor pada saat itu menyampaikan gimana dia menarasikan, kemudian dia berstrategi dalam rangka beracara di MK, dan itu menarik sebetulnya. Nah, tapi kemudian pada ujungnya, karena bagaimanapun hakim itu diberikan satu kebebasan atau kebebalan ya kan, yang diproteksi oleh undang-undang kehakiman ya kan, nomor 48 itu. Kemudian ada namanya asas yang namanya asas hukum itu ius chrono ya kan. Bagaimana dengan hakim 9 hakim itu dengan perspektif, dengan keilmuan yang sangat mumpuni, lalu berkolaborasi dengan hati nuraninya untuk membaca apa-apa yang menjadi narasi atau posita itu. Nah, kemudian mereka tentu apa yang mereka interpretasikan atau perspektif mereka itu berbeda-beda gitu kan. Karena kalau kita lihat pada saat itu ada sekitar berapa hakim ya, yang tentu kemudian yang kira-kira ambivalen ya, artinya mungkin bisa dia perspektif NO, atau hakim itu bisa dengan perspektif menerima ya kan. Ini kan dia melihat ya kan fakta-fakta yang disajikan itu. Nah, artinya dengan dua asas itu menjadi satu alat ya kan, untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, kemudian ada namanya profete habitu, itu dengan apa kira-kira parameternya, alat buktinya, barang buktinya ya kan. Nah, ini kalau kita lebih lihat secara spesifiknya, bayangkan aja kalau itu dikumpulkan misalnya berapa ribu misalnya pelanggaran-pelanggaran itu, kemudian itu disajikan satu demi satu ya kan, dan itu tidak akan mampu, sementara waktu itu cuman 14 hari kan yang diberikan waktu, meskipun itu 30 hari juga, tapi karena mengingat
hasil dari hukum acara MK, ya kan, itu kemudian itu diberikan 14 hari. Tapi dengan 14 hari itu mampu nggak untuk mensajikan apa-apa kira-kira narasi-narasi atau fakta-fakta hukum yang bisa ditemukan itu. Nah ini silakan aja kan, bagi teman-teman yang hari ini baik itu di 01 ataupun 03, karena itu ruang demokrasi diberikan oleh undang-undang, diberikan oleh konstitusi, ya kan, silakan aja. Kemudian bukan berarti bahwa kita beranggap bahwa berasumsi bahwa oh ini kenapa sih kok mereka nggak terima, kenapa mereka belum apa namanya arogan dan lain sebagainya gitu kan. Tidak seperti itu. Kita harus kembali kepada konstitusi. Negara kita ini negara konstitusi, ya kan, bahwa hukum itu sebagai panglima. Silakan, ya kan, itu harus dijalankan, ya kan, ketika mereka menemukan fakta-fakta hukum gitu kan, sehingga kemudian nanti setelah diputuskan, ya kan, apakah putusan itu ditolak ataupun putusan itu terima, ya kan, maka karena bagaimanapun keputusan itu adalah final dan mengikat gitu kan, tidak lagi ada langkah-langkah upaya hukum di selain dari putusan MK, sudah nggak ada itu, ya kan. Nah oleh karena itu kita sebagai orang hukum, ya kan, diskusinya perspektif hukum, ya kan, tentu banyak strategi-strategi yang mungkin nanti itu di masing-masing pihak, ya kan, untuk melakukan langkah-langkah strateginya. Nah ini tentu kemudian kalau orang hukum itu sangat antusias ya melihat proses perjalanan gugatan tersebut gitu kan. Lalu kemudian publik juga itu mungkin ya merasa puas gitu kan, meskipun ya publik hari ini sedikit semacam distrust ya kan, kepada lembaga-lembaga yang tentu punya kewenangan, ya kan, kaitan dengan MK, kemudian itu penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu, KPU dan lain sebagainya. Publik muncul ya terhadap lembaga itu kepercayaan yang ditrust gitu kan. Nah apakah ini menurut kita ya sah-sah saja, karena pada prinsip negara kita netral dan negara demokrasi, siap berbeda, itulah gambaran negara demokrasi itu gitu kan. Tapi bukan berarti perbedaan itu lalu kemudian menjadi satu persoalan yang kemudian merugikan, ya kan, atau terjadi semacam disintegrasi dan lain sebagainya. Ya tidak seperti itu gitu kan, karena konstitusi itu memberikan satu landasan, ya kan, ketika ada persoalan-persoalan hukum, inilah, ya kan, langkah terakhirnya seperti ini. Kemudian kalau langkah terakhir itu sudah selesai, sudah diputuskan, ya kan, maka final kemudian ya selesai gitu kan, artinya kita siap, ya kan, terima legowo, ya kan, lalu kemudian siap mendukung, ya kan, terhadap yang memenangkan kontestasi politik itu gitu kan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus legowo gitu kan, sehingga bagaimanapun negara itu berjalan, karena bagaimanapun tujuan kita semua adalah bagaimana perspektif kita, limiting of mind, tujuan kita itu adalah bagaimana negara ini berjalan damai, kemudian bagaimana negara ini sejahtera, bagaimana negara ini adil dan lain sebagainya, kan itu tujuan akhirnya, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Artinya ketika dengan momentum hiruk pikuk
selama ini, atau frekuensi gesekan-gesekan secara politis, ya udah selesai di saat itu gitu. Kemudian ketika kita puas atau kita menemukan fakta-fakta, maka konstitusi memberikan ruang nih, MK jalan solusinya, di sini ada Bawaslu solusinya. Ya kalau itu ada di perspektif dalam hukum itu ada namanya PMH, perbuatan melawan hukum, atau one prestasi itu ya tadi ada perselisihan hasil, itu makanya di MK. Nah itu kalau dari perspektif hukumnya, ya silakan, itu salah satu akhir dari proses perjalanan. Ya kemudian di situ kita harus siap menerima, ya kan, karena bagaimanapun dalam konteks pertarungan atau dalam kontestasi politik itu, ya kita siap kalah dan siap menang gitu kan. Ketika kita pihak yang kalah kemudian harus mendukung, ya kan, ya, artinya spirit sportivitas itu kita harus perlihatkan juga gitu kan, sehingga ini bagian juga dari demokrasi gitu kan. Nah itu yang terpenting bagi kita semua, sehingga publik itu tercerahkan, teredukasi. Oh seperti ini rupanya, oh seperti ini rupanya. Meskipun hari ini silakan aja bahwa dia memberikan satu narasi atau statement bahwa begini ada pelanggaran lain dan sebagainya, ada struktur masif, tersistem, ya kan. Ya silakan kan, itu narasi boleh-boleh saja, tapi kalau bicara hukum itu lebih bicara fakta, bicara bukti, ya kan. Kemudian ada instrumennya. Mana instrumennya? Yaitu pertama, kalau itu kaitan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa itu Bawaslu ada pelanggaran-pelanggaran, masuk silakan di sana. Kemudian nanti MK yang disiapkan untuk menyelesaikan dari titik semua persoalan itu adalah MK. Lalu kemudian secara politik, ya kan, sebagai lembaga legislatif, bahwa itu harus dilalui dengan jalan angket dan lain sebagainya, silakan, nggak ada masalah. Itu perspektif kita sebagai seorang berpikir akademis, ya kan, berpikir aktivis, silakan saja. Artinya pro dan kontra itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Oke, mungkin itu aja. Ini hanya sekedar ya diskusi gitu kan, atau paling tidak bagaimana sikap adabiah kita untuk meluruskan persoalan ini, atau persoalan-persoalan yang kemudian mungkin terjadi semacam ambivalen bagi publik. Kalau ini dicerahkan oleh para elit-elit, insya Allah akan ada solusi yang sangat luar biasa. Terima kasih saudara-saudaraku, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.